niat nih buka TikTok atau Instagram kayak 5 menit misalnya untuk scroll biasa aja, tapi malah jadi sejam, Aduh, 2 jam, 3 jam sering banget lagi. Gitu. Terus selain itu juga kalau dari sisi IT ya, Wah. Gimana tuh? Kadang tuh ya konten-konten yang bikin kita stay lebih lama itu konten-konten yang bikin emosi. Hai Risfam, welcome to Ristalk episode. Hai Risfam, seneng banget deh rasanya bisa ngobrol-ngobrol dan ketemu bareng kalian lagi. Betul banget nih, tapi pasti kalian sadar dong ada new face nih di sini. Yes, kenalin Risfam, aku Pearl dan aku lagi barengan sama Aku Aisyah dan kami berdua akan nemenin kalian selama Ristalk episode 2026. Bener banget. Jadi aku sama Aisyah bakal nemenin kalian di Ristalk ini untuk ngobrolin banyak hal terkait dengan teknologi ya Aisyah. Bener Tema banget. kita tahun ini apa deh Aisyah? Nah, tahun ini Ristalk episode bakal bawain tema yaitu Guide to Technology for Gen Z nih, Pak. Jadi kita bakal bawain tema yang bisa memandu Gen Z di luar sana supaya bisa lebih bijak dalam berteknologi. Jujur menarik banget. Apalagi Gen Z itu kan generasi yang termasuk melek banget ya sama teknologi, dan juga kita tuh hidupnya deket banget kan sama teknologi. Jadi mulai dari kita komunikasi, belajar, main gitu semua itu teknologi kan. Nah, makanya lewat Ristalk episode kali ini kita mau ngajak Risfam buat lebih kenal, lebih paham, dan lebih bijak dalam berteknologi. Dan di episode pertama ini kita bakal bawain fenomena yang deket banget nih sama kehidupan kita sehari-hari Apa tuh? waktu pegang HP, yaitu doom scrolling. Apa tuh doom scrolling? Serem banget, ada doom-doomnya, Pak. Jujur menyeramkan, jujur. Tapi sebelum masuk ke artinya, aku mau tanya dulu nih ke Risfam yang ada di rumah sama ke Aisyah juga. Apa tuh? Pernah nggak nih misalnya nih lagi capek nih, terus mau niat nih buka TikTok atau Instagram kayak 5 menit misalnya untuk scroll biasa aja, tapi malah jadi sejam, Aduh, 2 jam, 3 jam. sering banget lagi. Pernah nggak? Sering banget itu pasti gara-gara kita tuh kayak scroll terus aduh seru banget mau lanjut lagi jadi nggak selesai. Bener. Dan anehnya kita tuh kadang tuh tahu ya konten-konten yang kita lihat tuh bikin emosi atau kayak bikin bete gitu, tapi kita tetap nge-scroll terus, jadi susah buat berhenti. Padahal niat awalnya tuh cuman buat bentar doang nih, 5 menit, tapi ujung-ujungnya jadi capek sendiri. Bener, mungkin karena itu namanya jadi doom scrolling ya, Pak. Bener. Dan doom scrolling tuh sebenarnya bukan sekedar scrolling biasa Syah. Jadi mungkin kita di sini taunya scrolling biasa ya. Tapi sebenarnya doom scrolling itu tuh kebiasaan untuk kita nge-scroll, tapi kita tuh konten-konten negatif yang bikin kita tuh ngerasa cemas gitu. Bener banget kan, mungkin kalau scrolling biasa tuh kita cuman kayak ya udah nyari info, terus cari hiburan. Nah, berarti kalau doom scrolling itu kita kayak ditarik buat terus ke konten-konten yang berat dan bikin cemas gitu ya, Bro? Bener. Dan terus seringnya tuh kita juga tanpa sadar ya, kita tuh udah jatuh ke berita-berita, komentar-komentar, spekulasi yang ada di internet tuh yang bikin suasana hati kita tuh jadi drop gitu. Nah, itu tuh yang disebut sama doom scrolling. Nah, kita kan tahu ya kalau konten yang paling cepat menyebar tuh konten-konten yang negatif. Nah, yang bisa bikin kita emosional dan kita sering banget tuh terpapar berita-berita yang sering memicu emosi. Dan itu bikin kita capek kan, Pearl, secara mental. Tapi kenapa ya kalau kita udah merasa capek, kita tuh tetap aja pengen susah berhenti gitu loh. Tapi iya sih benar. Ya kan? Nah, tapi yang menurut aku ya, ini tuh bukan cuman soal kita jadi capek gitu sih. Karena menurut aku di otak kita tuh ada yang namanya sistem dopamin nih, Risfam dan juga Aisyah. Jadi kadang kalau misalnya kita abis selesai scroll nih, terus nemu hal baru, otak kita tuh jadi kayak apa ya? Wah, nemu hal baru nih, jadi pengen ada rewardnya nih, reward kecil. Jadi kita dapetin yang namanya rasa puas sebentar. Dan tanpa sadar itu tuh yang bikin kita pengen terus lanjut scroll terus gitu. Terus selain itu juga kalau dari sisi IT ya, gimana tuh? Ya ini tuh kayaknya bukan cuman psikologi doang gak sih, tapi desain UX platform itu yang dibuat tuh infinite gitu loh, tanpa ada akhirnya. Jadi tuh kalau dulu ya, orang tua kita kalau baca koran, artikel itu kan ada ya akhirnya. Ada akhirnya. Nah, kalau sekarang nih platformnya suka
infinite scroll gitu loh, nggak ada batasnya. Nggak ada ujungnya ya, jatuhnya jadi apa? Infinite scroll. Nah, betul banget. Terus juga ada recommendation system yang selalu nunjukin next content buat kita. Itu juga sesuai sama apa yang kita scroll ya. Bener. Jadi kayak ada personalization-nya gitu nggak sih? Bener. Nah, kalau kita terus di sistem yang nggak ada berhentinya gini, sebenarnya tuh kita jadi lebih update atau malah tambah overwhelmed sih, Pearl? Jujur ya, theoretically speaking, Wow, asik. wow. Apa tuh? Sebenarnya kan platform digital itu tuh dibuat untuk nyediain informasi yang secara cepat kan. Tapi dalam prakteknya tuh banyak banget platform-platform yang sekarang tuh berjalan dengan model kayak udah deh, yang penting engagementnya ada, understandingnya user tuh udah gak penting, yang penting engagementnya tuh udah ada. Makanya dari kayak sisi algoritma yang tadi kita bilang, sistem itu tuh bisa baca guys kayak apa sih yang bikin kita stay lebih lama, dan kadang tuh ya konten-konten yang bikin kita stay lebih lama itu konten-konten yang bikin apa, emosi. Jadi Gitu. tuh algoritma mah nggak pentingin apakah kita user merasa lebih baik, tapi ya udah engagementnya aja ya. Bener, yang penting kita lama di aplikasi tersebut. Bener. Gitu. Jadi kita kayak merasa lebih update nih, tapi sebenarnya tuh kita kedapatan terlalu banyak informasi yang malah bikin capek itu tadi ya, Pral. Jatuhnya jadi too much information. Benar. Gitu. Terus kenapa yang paling bikin kita berhenti scroll itu justru konten-konten negatif ya? Jadi kayak maksudnya tuh kenapa konten negatif tuh susah banget buat kita skip gitu. Asli. Sebenarnya Kenapa menurut mungkin semuanya berhubungan ya. Kalau secara manusiawi nih kita nih mungkin ada rasa kepo-keponya ke hal-hal yang negatif. Netizen. Bener. Tapi baik lagi kalau di dunia IT nih itu diperkuat sama algoritma. Jadi Algoritma lagi iya kita ngekliknya apa? Negatif. Kita nontonnya sampai akhir apa nih yang negatif kepo lagi. bener, komen-komen, like, share ke teman-teman. Nah makanya algoritma itu mempelajari bahwa kita itu bahwa konten-konten yang negatif itu konten yang bagus, padahal tuh sebenarnya bagusnya cuma buat engagement doang. Bener, apalagi kayak gimana ya, konten-konten yang negatif tuh beneran bisa bikin kita lebih lama kan. Makanya sistem tuh mempelajari kalau konten yang bagus menurut sistem itu belum tentu bagus untuk mental health kita. Bener atau tuh. kayak dari sisi kita tuh jadi nggak enak juga nggak sih? Iya. Nah, tapi menurut kamu kalau misalnya ini tuh, apakah ini tuh masih kebiasaan biasa atau udah jadi sesuatu yang lebih concerning nih, Syah? Menurut aku ya, Gimana tuh? mungkin ini awalnya kebiasaan, tapi lama-lama tuh kayak udah jadi pelarian gak sih buat kita, Bro? Jujur, Ya jujur, kan? dari pelarian. Kalau stres Bener. dikit, doom scroll, stres dikit, doom Bener, scroll, gitu. kayak apalagi kalau kita mungkin lagi banyak tugas nih ya, Hmm. kita tinggalin, kita yang lebih enak dulu kita nonton aja. Iya, bener, Kita kayak bener. ntar dulu deh nonton dulu, scrolling dulu. Nah, Iya, di dunia IT itu ada konsep namanya habit forming products. Nah itu Apa namanya platform-platform itu adalah produk yang sengaja dibuat buat jadi kebiasaan buat kita. Oh, caranya Bukan tuh kebutuhan lagi. mungkin kalau misalnya itu mungkin dari notif ya? Bener. Kayak menarik perhatian, terus Iya, kayak ada apa nih lagi hot nih? benar. Terus apalagi tadi balik lagi ke personalisasi nggak sih? Bener, FYP. Nah, terus karena tadinya kita nih buat kebutuhan aja, mungkin buat cari info gitu, tapi sistem itu secara perlahan membentuk pola buat kita buka aplikasi, terus dapat stimulus yang kita butuhin mungkin ya, tapi malah ulang-ulang lagi nggak selesai. Makanya jadi infinite scrolling. Bener, balik lagi. Bener. Jadinya platform itu bukan lagi jadi alat, tapi malah jadi tempat kita buat pelarian dari realita gitu. Bener. Nih ya Pak, kalau cara fokus kita udah berubah, berarti dampaknya bisa lebih luas nggak sih dari itu? Jujur menurut aku ya, dari pribadi aku sendiri aja tuh dampaknya tuh udah kerasa banget sih, nggak cuma Apa di situ tuh? doang. Pastinya ini tuh juga hal yang lumrah banget ya di sekarang ini. Kita tuh kalau kebanyakan scrolling itu tuh jadinya short attention span nggak sih? Iya lagi. Ya enggak? Bener. Iya, jadi short attention span tuh di mana kondisi di mana
rentang fokus kita tuh pendek gak sih? Karena kita tuh kebiasaan dapat informasi secara cepat gitu. Bener. Karena kita selama ini scrolling itu kan cepet ya. Maksudnya untuk dapat informasi baru tinggal scroll. Terus kalau untuk lihat profilnya tinggal swipe atau gimana gitu. Itu kan cepet. Jadi tuh ada yang namanya, seingat aku namanya popcorn brain. Wah, apa tuh? Ya itu yang tadi. Jadi otak kita tuh jadi kayak kecanduan stimulasi yang cepet. Sampai akhirnya tuh kebiasaan dengan kayak kecepatan tersebut. Makanya kalau misalnya ada konten yang panjang dikit tuh gak mau lihat karena udah kebiasaan sama yang pendek-pendek. Aduh, kelamaan nih. Iya, kelamaan. Gak efektif nih gitu. ya, bener. Bener. Tadi juga dari sisi UI UX-nya ya, gampang banget swipe. Betul. Bener. Jadi tanpa sadar itu kita kayak selalu cari sesuatu yang baru dalam waktu singkat, kayak belum selesai satu konten udah pengen pindah ke yang lain gitu. Bener. Terus ada efek lain juga nggak sih dari sini? Iya sih. Bener kan? Kalau dari sisi kayak cara kita untuk melihat dunia mungkin Bener. Mungkin karena personalization yang kayak mirip-mirip terus, kayak misalnya konten yang negatif terus. Iya. Cara kita ngeliat dunia kan jadi kayak, ya Allah, dunia ini kok kayak negatif terus sih. Ya. Jadinya perspektif kita tuh jadi sempit ya, Bener, jadi kita tuh merasanya dunia tuh, wah dunia jahat banget deh sama gue gitu. Padahal sebenarnya enggak juga kan. Jadi kayak kita tuh terjebak di dalam bubble sendiri. Bener, gitu. kita tuh cuma ngelihat dunia yang versi algoritma FYP kita. Bener. Nah, terus juga ke sisi lain ya, selain Gimana tuh? Apa tuh? cara kira-kira? kita melihat dunia, ada nih yang nggak bisa dilupakan, sisi mental. Wah, jujur. Iya bener kan? Kalau kita terus terpapar konten yang negatif itu emosi kita bisa terus-terusan naik, terus ngerasa yang tadi lagi dunia itu seburuk dari video-video yang kita lihat. Kan? Jadinya apa tuh? Gimana tuh? Nah, iya, terus tapi balik lagi ke yang suka nganggap doom scrolling sebagai pelarian. Jadinya produktivitas kita bisa kena nggak sih? Ini iya banget sih. Ini kerasa banget di kan? kehidupan kita sehari-hari ya, mungkin ya Rizfam. Karena yang tadinya kita harusnya mengerjakan sesuatu yang lain, tapi karena ketagihan doom scrolling nih, jadinya lepas semua tugas-tugas yang harusnya dikerjain. Iya, kayak gitu. misalnya nanti akhirnya juga selesai scrollingnya nanti pas sudah deadline. Benar, ketinggalan deh. Bye gitu. Nah, jadi tuh itu ada namanya. Apa tuh? Iya, ini ada namanya serius. Ada dong. Nggak, mungkin ini lebih ke cara liatnya platform itu ya, Pel. Jadi tuh mereka nganggep kita tuh nganggep tujuan mereka tuh adalah attention economy namanya. Gimana tuh attention economy? Itu adalah kayak konsep dimana perhatian kita itu jadi barang berharga yang mereka perebutkan. Oh my god. Makanya kalau dulu tuh mereka jualnya produk ya. Kalau sekarang tuh perhatian kita yang dijual. Waktu dan fokus kita tuh dijual ke platform-platform tersebut. Bener kan? Karena makin banyak keuntungan gak sih dari mereka kalau kita sering nge-scroll. Iya sih, bener. Karena kayak naik engagementnya, iya kan? Terus jadi iklan juga buat mereka ya. Terus kayak kalau dari perspektif IT ya, sebenarnya doom scrolling itu tuh bisa terjadi karena yang tadi nggak sih, kombinasi UI UX. Terus dari sisi algoritmanya juga mendukung kita untuk terjebak di dalam situasi tersebut. Nah, terus kitanya juga ngasih respon nggak sih ke situ? Kita juga merespon ke sistem tersebut yang akhirnya kita jadi apa? Kecanduan. Gitu. Jadi sebenarnya bukan kebiasaan doang ya, tapi ini memang hasil desain dari sistem digital yang modern gitu. Tapi kalau kita tahu nih, ini bukan cuma soal kita, tapi juga soal sistem. Menurut kamu, Syah? Cara paling realistis buat Gen Z atau mungkin Gen Alpha yang nonton ini ya boleh. Untuk ngurangin doom scrolling itu tuh gimana sih? Menurutku ya, semoga kalian juga setuju nih sama pendapat aku. Setuju. Kalau dari usernya nih kita tuh harus batasin screen time kita nggak sih, Prel? Yes, benar. Jadi dan harus taat juga ke screen time tersebut. Jangan udah ngatur doang tapi akhirnya tetap aja dianggurin, bener kan? Malah di ignore. Bener. Nah, kalau udah kayak gitu tuh mendingan di uninstall dulu deh aplikasinya. Terus apa lagi tuh kira-kira? Kalau dari kita ya? Dari kita ya. Dari kita mungkin tambah frictionnya
Pearl. Frictionnya tuh gimana tuh Musta? Biar kita tuh nggak auto scroll gitu loh. Jadinya kita ada break sebentar buat mikir ini tuh sebenarnya aku perlu apa enggak nih buat lanjut. Bener. Istilahnya nambah effort ya. Bener. Untuk Dipikirin mendapatkan- dulu. Yes, bener. Nah, Terus mungkin gimana? ada lagi nggak kalau selain dari kitanya nih? Kalau menurut aku ya, kalau nggak dari user atau dari kitanya, mungkin dari si teknologinya nih, kita bisa untuk memanfaatin fitur-fitur yang udah ada. Kayak misalnya kita tuh bisa bikin ke user tuh kayak break reminder. Kayak misalnya udah terlalu lama nih, wah ini orang udah 5 jam scrolling Wow, nih. lama Kita ya. mungkin bisa kasih reminder ya, kayak untuk udah 5 jam nih, kamu gak mau stop dulu Bener. gitu. Atau kita bisa untuk ngereset algoritma ke konten-konten yang lebih sehat Benar. gitu. Nah, terus juga kita tuh harus sadar balik lagi yang tadi ya, kita harus aware bahwa yang ada di feed kita tuh nggak sesuai nggak sih sama realita. Yes, itu dia. Jadi kita nggak Harus pilah-pilah juga. nggak terjebak di dalam bubble yang negatif Tadi, tersebut bener. tadi. Nah, jadi pokoknya tuh kita harus tanya dulu deh ke diri sendiri, ini tuh saya perlu apa enggak nih Bener. nonton ini. Jangan Nah. cuman scroll doang ya. Ya, terus kita juga bisa mulai dari hal terkecil apa, Pel? Gimana tuh? Mungkin ini ya. Bangun tidur jangan langsung buka HP. Bener. Aduh, Atau- bangun tidur yang dicari apa? HP. HP. Ya kan? Jadi kalau ada notif atau apa juga jangan langsung kayak harus dibikin batasan dulu. Mungkin kalau ada notif jangan langsung apa balas-balas langsung gitu. Iya, jangan FOMO lah ya. Benar. Nah, jadi dari obrolan kita hari ini kita jadi tahu nih kalau misalnya doom scrolling itu kelihatannya tuh sepele ya. Padahal ternyata bisa ngaruh loh ke fokus, ke Banget. mood dan juga cara kita ngeliat dunia. Betul. Jadi sekarang ada pertanyaan nih buat kalian. Apa tuh? Kalian tuh scroll sebenarnya karena mau cari informasi atau malah kejebak sih kebiasaan yang bikin kalian tuh jadi capek sendiri? Nah, coba nih mungkin Risam boleh tulis di komentar ya. Dan kalau misalnya Risam di rumah tuh udah sadar doom scrolling ini tuh udah mulai ganggu gitu. Apa sih kebiasaan pertama yang bakal Risam ubah? Nah, coba tuh di Gitu. komen ya Spam. Nah, that's all from us. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.